Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar dari rumah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita mempelajari pengertian ciri dan jenis fabel dan legenda, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari struktur fabel dan legenda. Sebenarnya seperti yang sudah sering Bisma ingatkan, sudah Bisma jelaskan, setiap teks atau cerita itu pada intinya hanya terdiri dari 3 struktur, 3 bagian. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, lalu bagaimana dengan fabel dan legenda? Pelajari bersama-sama ya. Nah, untuk fabel dan legenda ini ada 4 struktur. Yang pertama orientasi. Nah, ini bagian pembukaan. Bagian orientasi ini isinya adalah pengenalan. Apa ceritanya, tentang apa, di mana terjadinya, siapa saja yang terlibat dalam cerita, dan kapan terjadinya cerita tersebut. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini isinya. Jadi konflik apa yang terjadi dalam cerita? Konflik ini rumitan-rumitan. Lalu klimaks ini adalah permasalahan yang memuncak, dan anti klimaks mulai penurunan. Ini bagian komplikasi ini isinya ya, isi dari cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan resolusi. Ini bagian penutup. Isinya mengenai penyelesaian cerita atau penyelesaian masalah-masalah yang terdapat pada bagian isi. Lalu untuk fabel dan legenda ada satu struktur lagi yang membedakan dengan teks jenis yang lain, yaitu koda. Apa yang dimaksud dengan koda? Koda ini adalah bagian amanat. Jadi kalau di dalam fabel dan legenda biasanya amanat ini tertulis di bagian akhir. Isinya mengenai perubahan perilaku tokoh dan nilai yang dapat dipetik oleh pembaca dari cerita tersebut. Bisa dipahami ya? Baiklah, Bisma akan langsung memberikan contohnya. Ini ada kisah yang berjudul Ulah Kedi dan Musi. Bisma mengambilnya dari majalah buku online. Nah, bagian orientasinya yang mana? Di sebuah hutan tinggal seekor anak keledai, Kedi namanya, dan Musi seekor anak musang. Jelas ya, di sini sudah dijelaskan di mana, yaitu di hutan tempatnya. Tokohnya siapa? Kedi dan Musi. Kedua binatang ini bersahabat baik, mereka selalu pergi dan bermain bersama. Tapi kedua binatang ini nakalnya bukan main, mereka sering mengganggu binatang-binatang kecil seperti ayam, burung, dan kelinci. Bukan itu saja, tanaman di hutan pun sering menjadi sasaran kenakalan mereka. Nah, di sini bagian pengenalan ini sudah jelas ya, sudah ada tokohnya, sudah ada tempatnya. Lalu apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah kenakalan Kedi dan Musi. Ini bagian orientasi. Lalu selanjutnya yaitu bagian komplikasi atau masalah, rumitan. Orang tua mereka pun kerap kali menasihati Kedi dan Musi, tapi Kedi dan Musi tidak mempedulikannya. Mereka tetap saja nakal, bahkan dari hari ke hari kenakalan mereka semakin bertambah. Jadi mereka mulai suka mencuri entah telur, daging, atau buah-buahan. Musi, kita ke sarang kuri ayam yuk, dan seterusnya. Jadi bagian komplikasi ini si tokoh yaitu Kedi dan Musi ini selalu mengganggu warga di hutan. Mereka suka mencuri, lalu mereka suka mengganggu teman-teman binatang lainnya dan sebagainya, hingga hewan-hewan di lingkungan mereka ini resah dengan kenakalan mereka, ulah mereka. Nah, ini. Melihat tingkah laku Kedi dan Musi, binatang-binatang di hutan mulai resah. Di sini Kedi dan Musi sudah mulai mencuri telurnya si ayam. Itu kan masuk komplikasi ya, kerumitan, masalah. Lalu
kita masuk ke bagian resolusi. Resolusi ini mulai menyelesaikan permasalahan. Tadi kan masalahnya si Kedi dan Musi bertindak jahat kepada binatang-binatang lain. Nah, resolusinya apa? Kurasa sudah waktunya kita memberi pelajaran pada Kedi dan Musi. Kalau mereka kita biarkan, wah jangan-jangan semua barang kita akan dicurinya, ujar Putih Pitupai pada suatu pertemuan binatang-binatang di hutan. Jadi para binatang itu mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas kenakalan Kedi dan Musi. Lalu apa yang bisa mereka rencanakan? Akhirnya Bati si banteng ini punya rencana agar Musi dan Kedi ini tidak mengganggu binatang-binatang yang lain. Bati si banteng ini akan melawan si Kedi dan Musi. Nah, keesokan harinya ketika Musi dan Kedi sedang mengganggu anak kelinci, datanglah Bati banteng dengan wajah yang marah dan langsung menyeruduk Kedi dan Musi. Kita tahu banteng kan ya, dia punya tanduk itu. Ampun, teriak Kedi dan Musi ketakutan dan kesakitan. Tapi Bati banteng tidak mempedulikannya. Ia tetap saja mengejar Kedi dan Musi sampai ke sebuah tempat di mana Kedi dan Musi tidak dapat lari lagi. Jadi saking marahnya si Bati ini melihat ulah Kedi dan Musi yang menjahati binatang-binatang lain. Jadi Bati banteng ini pura-pura nggak tahu pokoknya. Dia harus menyerang Kedi dan Musi sampai mereka berdua ini kapok seperti itu. Hai Kedi dan Musi, sudah muak kami dengan tingkah laku kalian. Nah, sekarang kalian rasakan sakitnya. Bagaimana kalau kalian menyakiti binatang lain? Nah, akhirnya Kedi dan Musi ini berjanji, kamu berjanji tidak akan melakukannya lagi, Bati. Nah, ini termasuk bagian resolusi. Sudah menyelesaikan masalah ya. Lalu yang terakhir yaitu koda. Amanat apa yang bisa diambil dan atau perilaku apa yang berubah dari Kedi dan Musi itu biasanya tertulis di paragraf terakhir. Ya, memang sejak saat itu Kedi dan Musi tak pernah mengganggu binatang-binatang di hutan. Ya, kita tak boleh menyakiti orang lain kalau kita sendiri tak mau disakiti. Jelas ya ini. Ya, memang sejak saat itu Kedi dan Musi tak pernah mengganggu binatang-binatang di hutan. Berarti terdapat perubahan perilaku dari Kedi dan Musi. Lalu amanat yang bisa dipetik oleh pembaca, kita tidak boleh menyakiti orang lain kalau kita sendiri tak mau disakiti. Sudah jelas ya, bagaimana menentukan struktur fabel dan legenda. Kita baca satu persatu seperti itu tadi, agar kita menemukan mana bagian orientasinya, mana komplikasi, mana resolusi, dan mana yang baiklah, jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menanyakan langsung pada Bu Isma. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.